Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 September 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pengawasan kurang kawasan mangrove Desa Poka, Kota Ambon kembali dipenuhi sampah. Berbagai jenis sampah kembali memenuhi kawasan mangrove tepat depan PLN Desa Poka, Kota Ambon pada Rabu 18 September 2024. Pantauan tribunambon.com, kondisi area tersebut sangat memprihatinkan. Pasalnya sepanjang kurang lebih 100 meter itu didominasi sampah plastik, hingga batang pohon penuhi area tersebut. Sampah-sampah tersebut bahkan menutup area anakan mangrove. Walaupun selama ini sering menjadi tempat aksi penanaman mangrove dan pembersihan sampah yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan komunitas. Salah seorang mahasiswa yang kos di area tersebut, Ami, menegaskan bahwa sampah-sampah tersebut bukan ulah dari masyarakat setempat, tetapi sampah kiriman yang terbawa saat air laut pasang dan surut. Akan hal tersebut, Ami menyoroti bahwa kurangnya pengawasan aktivitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Meski sudah dilarang, warga masih buang sampah di depan toko Musdalifah, Masohi. Masyarakat tetap membuang sampah di tempat pembuangan sampah TPS depan toko bangunan Musdalifah, Kompleks Kelurahan Lesani, Kota Masohi. Padahal sudah ada papan tanda larangan buang sampah di lokasi tersebut. Bahkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memagari TPS dan telah memasang spanduk larangan. Pantauan tribunambon.com di lokasi masih tampak banyak sampah berserakan hingga ke badan jalan di kawasan tersebut. Husim Tomalima, pemilik toko Musdalifah, mengatakan sudah sering menegur warga yang datang dengan membuang sampah di TPS depan tokonya itu. Namun masih tidak didengar. Tomalima berharap ada penegasan larangan tegas dari pemerintah daerah untuk warga yang masih membandel. Kalau melihat sampah yang bertebaran di sekitar tempat pembuangan sampah antara toko Musdalifah dengan Hotel Sinar, setiap saat itu oleh pemerintah daerah telah membersihkannya dengan baik. Namun ada penduduk yang memang belum punya kesadaran, walaupun telah ditulis dilarang membuang sampah di tempat itu, tapi mereka secara spontanitas membuang. Sesudah itu mereka melarikan diri. Jadi saran saya, sebaiknya untuk pembuangan sampah itu dilengkapi dengan pengeras suara supaya dihimbau kepada masyarakat jangan lagi membuang sampah di tempat-tempat sampah yang telah dilarang. Dengan demikian itu kalau disosialisasi secara terus-menerus, tentunya masyarakat yang tadinya belum tahu larangan tersebut mereka menjadi tahu. Jadi bukan hanya disampaikan secara misalnya seminggu sekali, tetapi setiap pembuangan sampah mengelilingi kota, kelurahan itu dihimbau kepada masyarakat supaya jangan lagi membuang sampah di tempat pembuangan, tapi kami telah menjemput sampah di tiap-tiap RT atau di rumah masing-masing. Demikian untuk sementara. Ya, kalau Aspiko menggelar Rakornas dan Konferensi Komunikasi Internasional di Kota Ambon. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspiko menggelar rapat koordinasi nasional dan konferensi komunikasi internasional.
Berkolaborasi dengan Universitas Patimura, kegiatan berlangsung di Hotel Santika, Kecamatan Serimau, Kota Ambon pada Kamis 19 September 2024. Penjabat Gubernur Maluku Sadili dalam sambutannya menyambut baik dan mengucap selamat datang kepada peserta Konferensi Internasional Komunikasi keempat Aspikom di Kota Ambon, Manise. Dirinya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia dan dunia, khususnya di bumi raja-raja. Terkait dengan tema konferensi, komunikasi dan keberlanjutan di pulau-pulau kecil, menurutnya sangat strategis sesuai letak geografis Indonesia. Lanjutnya, pada konferensi internasional ini, para guru besar dan akademisi akan memaparkan hasil riset dan penelitiannya agar dapat dijadikan acuan pembangunan bagi daerah. Diharapkan momentum ini dapat membawa inspirasi, kolaborasi, serta inovasi baru pada dunia ilmu komunikasi, utamanya di Universitas Patimura. Terpisah dari itu, Ketua Aspikom, Bekti Istianto, mengaku pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud pemerataan, sehingga tidak terpusat di wilayah bagian barat Indonesia saja. Dijelaskan perkembangan teknologi komunikasi menjadi perhatian utama Aspikom dan menjadi tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Sejalan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura, Profesor Domingus Male, berharap kegiatan ini akan memberikan nuansa yang besar bagi pengembangan ilmu komunikasi secara khusus di Unpati maupun secara umum di Indonesia. Dia menilai dinamika yang terjadi di masyarakat sebagian besar disebabkan perbedaan persepsi dan ketidakharmonisan komunikasi. Your support is very valuable and makes this even possible. Sehingga bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang inovatif dalam rangka membuat suatu perubahan dalam berkomunikasi, khususnya bagi Indonesia, dunia, dan Maluku. Kita berharap semua peserta dapat mengikuti dengan para narasumber yang hebat-hebat ini, agar apa yang ditemukan dalam riset para narasumber ini dapat diadopsi dalam penerapan komunikasi di Indonesia. Satu lagi, inflasi turun di Maluku, Pak. Inflasi turun. Oh, inflasi turun. Memang inflasi itu merupakan satu kebijakan priority pemerintah pusat yang harus kita jaga. Kami di Maluku ini kemarin sempat naik dan kita melakukan langkah-langkah strategi dengan membangun. Ini program kerjanya Aspikom yang pertama. Ini bagian program nasional yang memang membagi kegiatan itu tidak hanya di wilayah Jawa dan Sumatera, tapi menjadi poin untuk datang ke wilayah bagian timur. Dan kemudian Maluku, Unpati menyatakan kesiapannya, sehingga kami akhirnya menjadikan acara ini. Dan itu temanya tema sangat menarik, tema sangat krusial, sangat penting yang tidak ada di tempat lain. Kaitannya dengan apa? Dengan pengembangan komunikasi di kepulauan kecil. Itu satu alasan. Kedua, memang bahwa kita memperhatikan persoalan komunikasi ini harus berada tidak hanya di kota-kota besar, tapi harus ada di wilayah-wilayah itu yang memang mereka terkait dengan dampak literasi dan sebagainya yang sangat rendah, itu yang menjadikan efek dampak teknologi dan perkembangan komunikasi perlu ada peningkatan. Itu mungkin jadi dengan dua alasan kenapa kemudian kita memilih Patimura dan Maluku khususnya secara umum sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional dan juga rapat koordinasi nasional. Universitas Patimura mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada Universitas Patimura melalui Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sebagai host dari kegiatan rapat kerja nasional Aspikom dan seminar internasional, konferensi internasional Aspikom yang keempat di tahun 2024. Kami berharap bahwa kegiatan ini akan semakin memberikan nuansa yang besar bagi pengembangan ilmu komunikasi secara khusus di Universitas Patimura maupun secara umum di Indonesia. Kita menggunakan komunikasi yang baik, komunikasi yang inovatif untuk membangun negeri ini, membangun Maluku, membangun Indonesia. And acting mayor of our city that represented today by the head department. Dan sebenarnya kemajuan sebuah negara itu tidak lepas disahkan dari peran Serentak melakukan pembukulan tifa.
We're going to count to 3, and all together, the acting governor of Malaysia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual wajib lapor dana kampanye. Waktunya hanya 2 hari. Semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual wajib melaporkan laporan dana kampanye. Hal tersebut dikatakan Kadif Hukum dan Pencegahan KPU Kota Tual Junaidi Bugis saat membuka sosialisasi tahapan dan dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual di Hotel Aurelia Kimson, Rabu 18 September 2024. Menurutnya, mengingat waktu pelaporan dana kampanye sangat singkat, menjadi sosialisasi ini digelar lebih dini untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kemudian ada juga kewajiban dari peserta pilkada melaporkan sumbangan dana kampanye. Apabila tidak dilakukan, maka sanksinya bila pasangan calon tersebut terpilih tidak akan diberikan rekomendasi untuk pelantikan. Dikatakan KPU selalu menekankan kepada pasangan calon pilkada menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. KPU Tual mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini seluruh peserta pilkada dapat memahami dan mematuhi regulasi yang ada sehingga pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hadir dalam kegiatan antara lain liaison officer atau LO dan partai politik pengusung dari 4 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi berkas administrasi dan akan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Pengajuan tanggal 2 kemarin ya, sesuai dengan jadwal tahapan berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2023. Terkait jadwal dan tahapan itu sudah. Kemudian ada 4 pasangan pada tanggal 22 nanti itu KPU Kota Tual sesuai dengan jadwal dan tahapan akan melakukan penetapan bakal pasangan. Harga ikan di pasar Langgur mulai turun namun sepi pembeli. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mulai berangsur turun. Pantauan tribunambon.com hari ini, jenis ikan yang disediakan pedagang bervariasi mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar. Tentunya dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis dan ukurannya. Untuk ikan komo dijual pemasok dengan harga Rp350.000 per ember, turun tipis dari pekan lalu sebesar Rp500.000 per ember. Sementara pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 per 4 ekor sedang. Untuk samandar atau baronang dijual murah Rp800.000 per ember, turun jauh dari harga sebelumnya Rp1,2 juta. Pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 per 12 ekor ukuran kecil. Sementara untuk ikan puri atau teri dijual Rp522.000 per ember. Pertumpuknya dijual kembali dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000. Susi, salah satu pedagang ikan di Pasar Langgur, mengakui pasar sementara lesu. Dikatakan misalnya ikan komo per ember diambil dengan Rp350.000, jika terjual habis sehari hanya bisa dapat Rp450.000. Puri kamu. Hari puri 10 kali 15 kali 20. Hari puri 10 kali 15 kali 20. Aku susu bikin. Biasanya sama. Hari puri 10 kali 15 kali 20. Ini puri 10 kali 15 kali 20. Ada kamu, ada puri bibi. Tribuners, jika di Maluku Tenggara harga ikan turun, malah sebaliknya harga ikan di Namlea kembali naik. Harga ikan di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru kembali naik pada Rabu 18 September 2024. Kenaikan ini terlihat pada beberapa jenis ikan yang dijual dengan harga jauh lebih mahal dari biasanya. Pantauan tribunambon.com di lokasi ikan lema ukuran kecil atau anak lema sebelumnya dijual Rp20.000 untuk 12 ekor, kini hanya bisa didapatkan 7 ekor dengan harga yang sama. Sama halnya dengan ikan komo yang biasa dijual Rp20.000 untuk 15 ekor dijual
dengan harga yang sama hanya mendapatkan 5 ekor saja. Kepada Tribunambon.com, Alfandi Laitupa, salah satu penjual ikan, mengungkapkan kenaikan harga ini baru terjadi untuk hari ini. Ia melanjutkan beberapa jenis ikan yang biasanya tersedia dalam jumlah banyak seperti momar sama sekali tidak terlihat di pasaran. Ditambahkan ikan yang tersedia di pasar umumnya berasal dari daerah bara seperti ikan lema dan komu. Namun jenis ikan lainnya seperti tuna dan cakalang biasanya dipasok dari Waprea juga tidak tersedia. Padahal ikan dari daerah tersebut menjadi salah satu komoditas yang sering mengisi pasar setiap harinya. Selain itu, pasokan ikan dari daerah Manipa yang biasanya masuk ke pasar pada pagi hari juga tidak terlihat sama sekali. Untuk ikan batu-batu seperti gorara, gerova, dan kapas-kapas juga mengalami penurunan yang sama. Ikan ini dijual campuran 6 ekor dengan harga Rp50.000. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pasokan ikan ke pasar Impresna Malaya yang berdampak langsung pada harga dan ketersediaan komoditas laut tersebut. Warga yang biasa mengandalkan ikan sebagai sumber pangan pun harus menyesuaikan diri dengan harga yang lebih tinggi. Hal yang sudah. Ikan hari ini sedikit mahal dari yang kemarin. Kemarin biasanya 5, kita jual 12 ekor. 20 untuk hari ini 7 ekor saja 20 karena stok dari bara yang masuk ke pasar Nene ini kurang. Biasanya 20 box, untuk hari ini cuma 7 box saja. Itu pun cuma ikan lema sama ikan komu, anak komu. Kalau ikan momar tidak ada untuk hari ini. Stok momar tidak ada. Kalau yang jual momar hari ini tuh ikan dari mana lah itu? Kalau momar yang hari ini itu sisa-sisa yang kemarin. Sisa yang kemarin. Itu pun ikut sesuai harga dengan kondisi sekarang. Jadi kemarin yang biasa mereka jual 10.000, hari ini semua naik jadi 20. Oke. Kalau untuk ikan komu sendiri? Ikan komu, anak komu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 19 September 2024. Saya Tanita Patiesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.